Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal P3K kompetensi teknis. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Jawabannya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian Pak Aan, guru bahasa Jawa melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Maka jawabannya adalah B. Penilaian acuan norma. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Nilai P, Q, R, S berturut-turut adalah B. 87, 75, 92, 79. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran B. E-learning. 10. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Dari hasil penilaian guru, diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar, dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar.
Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? D. Kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali E. Jangka waktu penggunaan media. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan C. Analisis minggu efektif. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen C. Kompetensi dasar. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian B. Portofolio. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Laporan tertulis. 4. Laporan diri. 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah C. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. Dan 4. Laporan diri. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar adalah B. Penilaian produk. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah C. Relevansi. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1 sampai dengan 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11 sampai dengan 20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Adil. Pak Selamat adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Kalimantan. Dia selalu memberikan tambahan nilai untuk Siti karena Siti juga berasal dari Jawa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian D. Objektif. Salah satu orang tua peserta didik, yaitu Pak Dadang, mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Bu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian B. Akuntabel. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah C. Indikator. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah C. Melakukan classroom action research.
Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam B. RPP. Perhatikan langkah di bawah ini. 1. Indikator diturunkan dari kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional. 3. Menggunakan kalimat bahasa yang jelas dan dapat dipahami serta tak bermakna ganda. 4. Mampu mengembangkan lebih dari tingkatan C4 atau analisis. 5. Masing-masing indikator harus mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah kecuali D. 4 dan 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel ini merupakan nilai Doni. Nilai sikap Doni B. Jika kriteria ketuntasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan, tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar dan sikap Doni baik. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Jawabannya adalah D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibuli temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi diri dalam pandangan pribadi yang keliru. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang
Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Pada acara Tiraktan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Jawabannya adalah C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan, dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah, jawabannya adalah C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus.